حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد 91,1 FM Radio Robani merajut ilmu dan peradaban. Generasi Robani dimanapun antum berada, jazakumullah khairan untuk antum semua yang masih tetap setia di 91,1 FM. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita masih diizinkan untuk bisa kembali berjumpa di udara untuk melanjutkan kajian keilmuan kita seperti biasa atau seperti jadwal yang sudah ditentukan. Alhamdulillah, untuk kesempatan hari ini kita akan bersama dengan guru kita Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullahu Ta'ala di kajian keilmuan pagi ini. Dalam tematik kita akan membahas seputar rezeki dalam perspektif Al-Quran, nantinya akan dijabarkan oleh Ustadz. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kita permohon salawat ini tersambung selalu hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat dan juga kepada orang-orang yang tentunya istiqamah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib generasi Robani dimanapun antum berada, seperti biasa di akhir sesi nanti antum juga bisa bertanya melalui materi yang disampaikan di 0812 73 335531 0812 73 335531. Kemudian antum bisa menyimak siaran kita live di laman Facebook Radio Robani 91,1 FM, di halaman pribadi Ustadz dan juga di Kampar Mengaji TV. Taib generasi Robani, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja kepada pembahasan untuk hari ini. Kepada Ustadz kita persilakan, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirat minal muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Robani 91,1 FM dimanapun berada. Alhamdulillah, setinggi puji dan sedalam syukur marilah senantiasa kita haturkan, kita ucapkan untuk Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita tahu bahwa tidak ada satu kebaikan pun yang kita lakukan di dunia ini, sekecil apapun, kecuali atas taufik dan izin Allah Azza wa Jalla yang menggerakkan kita, yang memudahkan kita, dan yang menolong kita. Dan kita tahu dan sadar pula bahwa tidak ada satu maksiat dari maksiat-maksiat kecuali yang mampu kita tinggalkan, kecuali semua itu atas izin dan taufik Allah pula. Maka kita bersyukur kepada Allah atas segala bimbingan, inayah yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa kita ucapkan untuk Nabi kita, qudwah kita, kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, yang selalu membimbing dan mencintai umatnya, bahkan yang tidak pernah luput
mendoakan kita dalam sujudnya, yang selalu merindukan umatnya, dan yang selalu teringat olehnya keselamatan kita. Semoga Allah berikan kepada kita taufik untuk mencintainya dan mencintai keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan seluruh kaum muslimin yang meniti jalan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah. Pagi ini kita akan melihat panduan yang suci, kitabullah, Al-Quranul Karim, yang Allah jadikan sebagai pegangan dalam hidup agar kita bisa selamat dan bisa meniti jalan hidup ini sesuai dengan apa yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya. Tema kita akan berbicara rezeki dalam perspektif Al-Quran. Oleh karenanya kita telah mengatakan Al-Quran sebagai panduan, maka kita tidak boleh khawatir dan tidak boleh kita risaukan akan rezeki yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Nabi kita alaihi salatu wasalam telah mengatakan, "Kataballahu maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sana." Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun, sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam hadis yang lain, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya awal yang Allah ciptakan setelah arasnya air dan angin adalah al-qalam, yaitu pena. Faqala, kemudian Allah berkata, uktub, tulislah. Faqala ma aktub, pena berkata, apa yang aku tulis? Qal, Allah berkata, uktubil qadara ma kana wa ma huwa kainun ilal abad. Allah berkata, tulislah takdir berbagai kejadian yang terjadi selamanya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Al-Imam Al-Qayyim rahimallahu taala berbicara tentang rezeki. Beliau mengatakan dengan nasihat yang sangat indah dan luar biasa. Kata beliau, fokuslah berfikir untuk memerintahkan, atau fokuslah kalian berfikir untuk memikirkan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Jangan menyibukkan dengan rezeki yang sudah dijamin untukmu. Karena rezeki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Selama masih ada sisa dari ajal kita, sisa dari umur kita, maka rezeki pasti datang. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak menutup salah satu jalan dari rezekimu, maka Dia pasti akan membuka jalan lain yang lebih baik dan bermanfaat bagimu. Ikhwani hafizakumullah, mari kita renungi perkataan yang Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, di mana Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk melakukan tugas mulia yang telah Allah perintahkan. Selama ada umur, maka rezeki pun akan Allah jamin untuk kita. Maka habiskanlah pikiran kita untuk mencari sesuatu yang telah Allah perintahkan untuk dikerjakan. Lakukanlah sesuatu yang mana Allah perintahkan untuk dilaksanakan, dan tinggalkanlah segala sesuatu yang Allah perintahkan untuk ditinggalkan. Fokuskan pikiran kita ke sana, karena ketika telah kita fokuskan dan kita telah melaksanakan perintah Allah semampu yang bisa kita lakukan, ketakwaan kita bina, keimanan kita jaga, maka kita akan masuk kepada ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, mari kita lihat sebuah ayat di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-27.
ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita betapa maha murahnya Allah Azza wa Jalla dan maha pengasihnya Allah kepada kita, di mana Allah telah menjamin setiap kita rezeki dan telah memberikan kepada kita kebaikan yang sangat banyak. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi." Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat al-bagha, melampaui batas di muka bumi ini. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Namun Allah menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Dan Allah Azza wa Jalla maha khabir ya kepada hambanya dan maha melihat. Oleh ikhwani hafidhkumullah wa ra'akum, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam ayat yang mulia ini. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan, seandainya Allah Azza wa Jalla memberikan kepada hambanya fauqa hajatihim min rizki, Allah melapangkan, memberikan kepadanya melebihi dari rezeki yang dibutuhkan, la hamalahum dzalika 'alal baghi wat tughyan, maka hal itu akan membuat mereka berbuat melampaui batas dari apa yang telah Allah perintahkan di muka bumi ini. Oleh ikhwani hafidhukumullah, Allah Maha tahu kadar rezeki yang kita butuhkan. Allah Maha tahu segala hal yang kita perlukan. Maka Allah menurunkan rezeki kepada kita, kepada masing-masing dari manusia ini berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan manfaat yang akan kembali kepadanya. Oleh ikhwani hafidhukumullah wa ra'akum, suatu ketika Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya di depan manusia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, la wallahi ma akhsha alaikum ayyuhan nas. Tidak demi Allah, kata beliau, aku tidak khawatirkan atas kalian wahai manusia, illa ma yukhrijullahu lakum min zuhratid dunya, kecuali dari apa yang Allah keluarkan untuk kalian dari keindahan dunia ini. Faqala rajulun, ya Rasulullah, ayatil khairu bisyarr, apakah kebaikan itu mendatangkan keburukan? Fasammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ah, maka Nabi diam sejenak. Thumma qala kaifa qulta, bagaimana engkau mengatakan? Qala qultu ya Rasulullah ayatil khairu bisyarr, apakah kebaikan itu mendatangkan keburukan? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal khaira la ya'ti illa bi khair, sesungguhnya kebaikan tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Ya. Aw khairun huwa, aw khairun huwa inna kulla ma yunbitu ar-rabi' yaqtulu habata, ya. Aw yulim illa akilatal khadir. Ikhwani hafidhukumullah wa ra'akum, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmatnya, maka patutlah setiap kita untuk mensyukurinya, karena setiap kita akan mendapatkan jatahnya, setiap kita akan mendapatkan bagiannya. Maka disinilah rahasianya kenapa Allah katakan walakin
yunazzilu biqadarin ma yasha. Allah menurunkan sesuai dengan kadar yang diinginkan Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan rezeki ma yakhtaruhu mimma fihi salahuhum. Allah memilihkan rezeki untuk si fulan adalah untuk kebaikannya. Wa huwa a'lamu bidzalik. Fayughni ma yastahiqul ghina, maka dia cukup dari apa yang Allah berikan kepadanya. Warid ikhwani hafidhkumullah wa ra'akum. Ada di antara hamba-hamba Allah memang yang tidak layak baginya kecuali kaya. Kalau Allah berikan kepadanya kesulitan, maka dia rusak agamanya. Dan ada pula yang harus kita sadari di antara hamba-hamba Allah ya, yang layak baginya memang kefakiran. Andai Allah kayakan dia, maka rusak pula agamanya. Ini hadis Nabi SAW. Maka patut kita harus menyikapi setiap nikmat dengan kesyukuran. Karena belum tentu ketika rezeki itu Allah berikan kepadanya, dia akan lebih baik dari kondisi sekarang. Dan belum tentu ketika Allah Subhanahu wa taala ya sulitkan kondisinya, belum tentu sebaik kondisi hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandangan yang kita pakai, cara pandang yang kita gunakan adalah cara pandang Al-Quran terhadap rezeki ini. Cara pandang yang kita gunakan untuk rezeki Allah Azza wa Jalla adalah cara pandang Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memberikan rezeki sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kemaslahatan dan manfaat yang akan datang kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala harus kita tahu, innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha pemberi rezeki, Maha kuat dengan segala kekuasaannya, dengan segala kekuatannya. Allah mampu memberikan rezeki-rezekinya kepada hamba-hambanya. Dan ketika rezeki itu diberikan kepada hambanya, ingat, tidaklah satu sedikit pun dari kerajaan Allah akan berkurang. Dan tidaklah ada yang hilang dari kebesaran dan keluasan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat yang kita bacakan tadi memiliki beberapa faedah yang patut untuk kita ambil. Yang pertama adalah inna tafawut al-arzaq min daruratil 'aishi fil ardi. Sesungguhnya perbedaan ya rezeki antara hamba dengan hamba yang lain di muka bumi ini ya merupakan ya perkara yang biasa dalam kehidupan ini. Karena memang sunnahnya kehidupan adalah fiha aghniya wa fuqara. Ada yang kaya, ada yang fakir. Wa fiha baina dzaka wa dzak. Dan ada pula orang antara yang kedua tadi. Fatakhayyal ayyuhal muslim lau ja'alallahu ibadahu kullahum aghniya. Bisa kita bayangkan, andai Allah jadikan seluruh kita ini kaya, au ja'alahum kullahum fuqara, Allah jadikan sebaliknya mereka semua fakir, fala yakunu hunaka tasabuq au fala yakunu hunaka tanasuq wa tawazun al-ardi. Tidak ada yang namanya keseimbangan, tidak ada yang namanya keserasian di dalam kehidupan dunia ini. Wala tazzat masalih al-ibad wa takhalkhalat mawazin imarat al-ard. Ya tidak akan seimbang dan tidak akan berjalan sesuai dengan aturannya. Ya, maka itu ikhwani hafizakumullah wa ra'akum, kita harus sadar bahwa tidak samanya rezeki antara si fulan dengan si fulan, atau perbedaan di dalam kadar rezeki kita merupakan perkara yang biasa dalam kehidupan ini. Karena memang itulah sunnah kehidupan kita. Allah katakan dalam surah Az-Zukhruf ayat 32, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din. Kami angkat sebagian di atas sebagian yang lain. Ya, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriyah. Coba lihat, jangan sampai memang ketika Allah jadikan kita orang-orang yang diangkat Allah Azza wa Jalla beberapa derajat,
ya kita menghinakan dan merendahkan orang yang lain. Maka itu ikhwani hafizakumullah wa ra'akum. Dalam ayat yang mulia ini, surah Zukhruf ayat 32, Syekh Sa'di menjelaskan, inna fi hadhil ayatil karimati ya tanbihan ala hikmatillahi ta'ala. Di dalam ayat yang mulia ini Allah mengingatkan kita fi tafdili ba'dil ibadi ala ba'din fid dunya, di mana Allah melebihkan, mengangkat sebagian dari sebagian yang lain dalam kehidupan dunia. Liyusakhkhira ba'dahum ba'dan fil hiraf wal a'mal was sana'i, ya agar yang satu yang kepada yang lain, ya agar memberikan peluang. Ya, kalau semuanya susah, bagaimana mungkin itu akan memberikan peluang kepada yang lain? Nah, kalau yang satu yang kaya, yang satu yang memiliki kemampuan, ya peluang, maka membuka peluang bagi yang susah. Maka perlu kita ingat ikhwani hafizakumullah wa ra'akum, falau tasawan nas fil ghina wa lam yahtaju ba'dhum ila ba'din la ta'attal katsirun min masalihihim wa manafi'ihim. Andai saja ya semua manusia sama di dalam kedudukan, dalam kekayaannya, maka tidak ada yang membutuhkan kepada saudaranya, maka akan ya berakibat buruk kehidupan manusia ini dalam kemaslahatan dan manfaatnya. Allah sudah menegaskan, memang ada yang Allah tinggikan dengan ada yang Allah rendahkan. Tujuannya satu, agar yang kaya, agar yang memiliki kemampuan bisa menolong, membantu yang susah. Disinilah liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyah, di mana lihat yang memiliki kemampuan memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada yang lain untuk mendapatkan kehidupan, untuk bisa bekerja, untuk bisa menghasilkan ya uang. Disinilah manfaatnya. Maka masing-masing dari kita ini kaum muslimin harus tahu bahwa perbedaan di dalam kadar rezeki itu sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan kita. Yang kedua, manfaat dan pelajaran bisa kita ambil adalah perlu kita sadari bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala melapangkan ya rezeki kepada sebagian hambanya, bisa jadi itu adalah ibtila, ikhtibar fi haddi dzati. Ya. Allah ingin uji itu orang. Ketika Allah lapangkan kepada si fulanan, ya maka Allah ingin menguji orang tersebut di dalam rezeki yang Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-An'am ayat 165, Allah gambarkan ya, wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ardi, dialah Allah yang telah menjadikan kamu penguasa-penguasa bumi ini. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, dan dia meninggikan sebagian kalian atas sebagian yang lain beberapa derajat, liyabluwakum, ya, untuk menguji kalian, fima atakum, dari apa yang Allah berikan kepada kalian. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dari ayat yang mulia ini dapat kita sadari bahwa ada sebagian orang yang Allah berikan rezeki. Asyahid dalam ayat ini adalah liyabluwakum fima atakum. Inilah yang menjadi tujuan Allah, ya Allah lapangkan agar Allah berikan ujian kepadanya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan, liyakhtabirakum fil ladzi an'ama bihi alaikum, agar Allah ingin uji kalian pada apa yang Allah berikan. Wamtahanakum bihi liyakhtabiral ghani fi ghina, agar yang kaya itu sedang diuji dalam kekayaannya. Wa yas'aluhu an syukri, dan akan ditanya tentang kesyukurannya. Wal faqiru fi faqri, dan kefakiran agar Allah uji dalam kefakirannya. Wa yas'aluhu an sabri, dan akan ditanya pula tentang kesabarannya. Ikhwani fillah. Maka apapun kondisi kita hari ini, dalam kehidupan kita yang kita jalani ini, maka semua itu atas ya kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Orang yang kaya dalam kekayaannya, tapi ingat,
Di situ akan menjadi ujian dengan kekayaannya dan kesyukurannya. Dan begitu pun orang-orang yang diuji dengan kefakiran, Allah uji dengan kekurangannya dan kesabarannya. Ingat, semua itu adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka apa sikap yang harus kita lakukan? Yang bagi alal muslim ayyuraqiballahu azza wa jalla fi kulli ahwali. Ini yang patut kita lakukan agar kita muraqabatullah ya dalam setiap keadaan kita. In kana ghaniyan fahal qama bidaf'i zakati malihi lil mustahiqin. Kalau dia kaya, apakah dia sudah menunaikan kewajibannya dalam membayarkan zakat kepada para mustahik? Dan apakah dia hal tafaqqada aqaribahu wa arhamahu wa jiranahu? Dan dengan kekayaan yang Allah limpahkan kepadanya, apakah dia sudah berusaha mencari, melihat ya orang-orang dari keluarganya, karib kerabatnya, tetangganya dan sahabat-sahabatnya yang membutuhkan? Wa kullu man lahu haqqun alaih. Dan setiap orang yang memiliki hak atasnya. Dan apakah dia sudah memberikan para lil fuqara apa-apa yang mereka butuhkan berupa pertolongan dalam kehidupan ini dan menghilangkan segala beban mereka? Dan apakah dia dalam kondisi sulit, dia telah berusaha sekuat tenaga dan bersabar dengan kondisi tersebut? Maka ini semua kaum muslimin kaum muslimat yang patut kita lakukan di dunia ini. Pelajaran yang ketiga, kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, setelah kita memahami bahwa perbedaan dalam tingkat rezeki adalah sunnah dalam kehidupan. Yang kedua, Allah melapangkan dalam sebagian orang Allah ingin menguji dalam rezeki yang Allah berikan kepadanya. Apakah dia bersyukur atas nikmatnya? Begitupun ketika Allah Subhanahu wa taala ya sulitkan kondisi seseorang, Allah ingin uji apakah dia sabar dalam kondisi itu. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau Allah menginginkan maka Allah akan turunkan rezeki kepada hambanya. Maka al-mal fil Islam laisa hadfan fi haddi dzati. Perlu kita sadari kaum muslimin kaum muslimat yang bekerja, yang punya penghasilan, yang punya perusahaan, yang punya banyak ya pendapatan. Al-malu fil islami laisa hadfan fi zati. Bahwa harta di dalam Islam bukanlah menjadi tujuan di dalam ya memilikinya. Ingat, al-malu fil Islam laisa hadfan fi haddi zati. Ya bahwa harta di dalam Islam bukanlah menjadi tujuan utama. Bal huwa wasilatul lihadfin samin akbar. Dia adalah sebagai jalan, sebagai wasilah untuk mencapai tujuan yang mulia. Kemuliaan bukan pada hartanya, kaum muslimin. Jangan kita tertipu dengan banyaknya ungkapan, dengan banyaknya pemahaman bahwa orang yang kaya dia lebih mulia, orang yang kaya dia lebih terpandang. Tidak. Allah jadikan harta sebagai wasilah, sebagai jalan, jembatan untuk sebuah tujuan yang mulia. Huwa, apa tujuan yang mulia itu? Tahqiqul ubudiyyati syamilati lillahi ta'ala wahdah. Dengan harta itu, ibadah kita bisa kita lakukan. Dengan harta itu, kita bisa meningkatkan, ya membantu saudara-saudara kita. Dengan harta itu, ya kita bisa mendekatkan diri kita ke surganya Allah Azza wa Jalla. Dengan harta itu kita bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kita bisa mendapatkan kemenangan dengan surga dan keselamatan dari neraka Allah. Ini yang menjadi tujuan utama berharta. Ini yang menjadi tujuan kita memiliki kekayaan. Wahai saudara-saudariku kaum muslimin, kaum muslimat, ketika Allah memberikan harta kepada Anda, maka ingat, itu bukanlah berakhir, itu bukanlah tujuan akhir Anda memiliki harta. Tapi ketika Allah berikan harta, di situ ada tujuan yang lebih utama, yang lebih penting dan mulia,
di mana Allah menginginkan kita dengan harta itu, seluruh ibadah kita bisa kita lakukan. Bagi yang sudah mampu, biar dia berhaji ke Baitullah. Bagi yang sudah memiliki nisab, syarat haul dan nisab, maka dia mengeluarkan zakat. Karena pada harta kita ada hak orang lain. Pada harta kita ada hak orang lain yang mesti kita keluarkan. Maka tujuan kita bekerja, tujuan kita berusaha, bukan hanya untuk mendapatkan rezeki kalau kita makan, kita nikmati untuk diri dan keluarga kita, bukan. Tapi tujuan kita bekerja untuk kita menghidupkan kehidupan kita, menghidupkan keluarga kita. Dan ingat, disitulah letaknya bahwa di rezeki yang Allah titipkan ada hak orang lain. Jadi begitu indahnya Islam ini, kaum muslimin, kaum muslimat, bahwa ketika kita bekerja dan kita mendapatkan rezeki, maka dalam rezeki yang kita miliki itu bukanlah hak kita murni untuk kita nikmati, tapi dalam rezeki itu ada hak orang lain yang patut untuk kita keluarkan. Maka sekali lagi harus kita pahami bahwa harta bukanlah tujuan utama di dalam Islam, tetapi harta menjadi solusi, menjadi wasilah untuk saudara-saudaranya dan untuk keberlangsungan dia di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada bentuk rupa kalian, kepada banyak jumlah harta kalian, tetapi Allah lihat adalah kepada hati dan amal kita, keikhlasan kita, kebersihan jiwa kita, dan kepada amal yang kita lakukan. Itulah yang menjadi ukuran. Inilah pandangan Nabi. Inilah tuntunan syariat di dalam kehidupan. Mengukur kemuliaan tidak selalu pada harta, tidak selalu pada kenikmatan dunia, tetapi yang menjadi ukuran kemuliaan sejauh mana dia ikhlas di dalam beramal. Karena ketika beramal dicampur dengan kesyirikan, itu akan sia-sia. Ketika amalan tidak dibalut dengan tauhid yang benar, maka amalannya akan sia-sia. Ini yang menjadi ukuran bagaimana akidah tauhid kita benar, bagaimana amal kita ini menjadi amal yang berkualitas. Maka kita harus bersihkan hati kita, bersihkan niat kita, kita bersihkan amal kita dari segala bentuk perusak amal kita. Maka itu ikhwani hafizukumullah, bentuk rupa harta yang melimpah ruah bukanlah menjadi hal yang penting bagi Allah untuk menjadi ukuran. Karena apa? Karena memang bentuk rupa itu sudah menjadi sunnah kauniyah. Betapa banyak ada orang yang memiliki bentuk rupa yang sederhana dalam pandangan kita, tetapi ketika dia berdoa kepada Allah, maka Allah kabulkan langsung. Ketika dia bersumpah atas nama Allah, Allah minta, dia meminta kepada Allah, Allah berikan langsung permintaannya. Coba lihat. Beginilah Islam, harus kita pahami. Bahwa kita harus melihat ukuran yang patut itu adalah ukuran secara syariat. Timbangan yang kita pakai timbangan syariat. Yang keempat, kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Inna li kasbil mali fil Islam turuqan wa wasaila masyru'ah. Nah, sesungguhnya jalan untuk memperoleh harta di dalam Islam adalah ada jalan-jalan yang masyru'. Jadi ketika kita mencari rezeki, tidak semua jalan kita tempuh. Ada jalan yang menuju ke jurang, ada jalan yang menuju keselamatan. Nah, Islam telah memberikan gambaran bahwa jalan untuk mencari rezeki itu adalah jalan untuk keselamatan. Fala yaktasib an tariqir riba. Tidak mengambil jalan kehancuran, jalan kebinasaan, jalan kehinaan, yaitu jalan riba. Ay an tariqi bai'il khumuri wal mukhaddirat, dengan cara menjual khamar dan barang-barang yang memabukkan, wal ghish,
dan juga tidak dengan cara kita menipu, ya, dan membuat khidak kepada manusia. Semua itu kita tinggalkan. Faqulu dzalika minal muharramat allati rattaba 'alaiha syari' 'uqubat fid dunya wal akhirah. Karena cara memperoleh harta dengan cara yang dilarang tadi itu semua akan berakibat, ya, buruk di dunia dan di akhirat kelak. Lidzalika ya akhi muslim, yanbaghi alaina al-hazar min al-masalik ghair al-masyru'ah. Kita harus berhati-hati, ya, dari jalan-jalan yang tidak disyariatkan likasbil mali, untuk memperoleh harta itu. Wa tarkizi 'ala al-masalik al-masyru'ah, kita fokus pada jalan yang disanjurkan saja. Faqalilun mubarakun khairun min katsirin suht. Rezeki yang sedikit diberkahi lebih baik daripada rezeki banyak tapi dari jalan yang haram, yajurru wara'ahul nakabat wal masaib, yang akan menggiring kita kepada, ya, kesulitan dan musibah. Dan kita harus tahu bahwa hamba kita di dunia ini tidak akan ditinggalkan begitu saja, karena harta akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingat dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser dua kaki anak Adam di hari kiamat kelak, ya, sampai ditanya tentang 4 hal. An umrihi fima afnah, usianya untuk apa dia habiskan. Wa an jasadihi fima ablah, ya, jasadnya untuk apa dia gunakan. Ya, wa an malihi min aina iktasaba wa fima wada'ah, dari hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Wa an ilmihi madza amila fih, ya, tentang ilmu, ya, sejauh mana dia sudah mengamalkan. Ikhwani, terkait dengan usia, terkait dengan umur, terkait dengan ilmu, pertanyaan cuma satu. Tapi ketika permasalahan terkait dengan harta, pertanyaannya 2. Dari mana harta itu dan kemana dia belanjakan. Jadi jangan hanya dipikirkan dari mana sumbernya, ya, tapi juga harus kita pikirkan kemana kita belanjakan. Artinya bahwa kita tidak boleh mengeluarkan harta kita sembarangan. Kita tidak boleh mengeluarkan harta kita pada jalan yang tidak baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka Islam memiliki panduan di dalam mencari rezeki. Tidak semua jalan kita tempuh dan tidak semua jalan kita lalui. Ikutilah jalan yang menuju ke kebahagiaan, kemuliaan, dan tinggalkan jalan yang menuju kehinaan dan kebinasaan. Kelima, pelajaran bisa kita ambil kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Sesungguhnya bekerja dalam mencari rezeki dengan sungguh-sungguh adalah sesuatu yang dituntut dalam agama kita. Nah, jangan kita berkeyakinan ketika Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki kita dan kemudian kita tidak mau berusaha. Ini salah. Tetapi as-sa'i al-jad li talab rizq matlubun syar'an. Bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, adalah sesuatu yang dituntun dalam syariat kita. Ya, Allah katakan huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini dhalul, mudah untuk kita lewati. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Maka yang patut kita lakukan adalah alla yakuna hadha as-sa'i mahmuman yu'attil ma'ahu al-kathir min al-fara'id wal wajibat asy-syar'iyyah. Yang patut kita lakukan, ya, di dalam bersungguh-sungguh tadi, jangan sampai, ya, mengenyampingkan perintah-perintah Allah. Ketika kita bekerja, salat tiba, maka salat. Jangan sampai alasan kita bekerja sungguh-sungguh mengabaikan syariat. Ini tidak benar. Ya. Mengakhirkan salat, bahkan mungkin meninggalkan salat, ya. Dan banyak dari syariat yang kita abaikan. Jangan diartikan kesungguhan itu melanggar aturan, tidak. Melanggar perintah, tidak.
Tapi kesungguhan yang dimaksud bekerja pada jamnya, ketika hak Allah, ketika kewajiban kita harus kita tunaikan salat. Ketika harta kita sudah memiliki syarat nisab haul, maka keluarkan zakat. Maka kita harus mampu untuk melakukan ini semuanya. Oleh itu kaum muslimin, bekerja bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki adalah sesuatu yang masyru' dalam agama kita. Berikutnya pelajaran yang keenam adalah yajibu 'alal muslim ay yakuna infaquhu lil mal qasdan wa 'adlan min ghairi israf. Kewajiban kita untuk berinfak itu sesuai dengan tujuan bahwa infak kita itu ghaira israf wala taqtir, ya, tidak pula bakhil dan tidak pula kita berlebih-lebihan. Allah katakan di dalam sifat ibadur rahman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawwam. Ya. Oleh itu ikhwani, ya, berikanlah rezeki yang kita berikan, yang kita miliki itu sesuai dengan ya kemampuan kita. Ketika kita memberikan rezeki, ya, maka berikan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jangan sampai infak itu mubazir dalam artian bahwa sesuai melebihi dari kebutuhan kita, wala bukhala ala ahlihim, yang juga tidak boleh bakhil kepada keluarganya, dan sehingga kita mengabaikan tugas kita kepada mereka. Artinya begini, seperti yang dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwa min fiqhir rajuli qasduhu fi ma'isyati. Di antara bentuknya faqihnya seseorang, ya, dia sederhana di dalam kehidupan. Dia tidak boleh pula ya berlebihan sehingga menghabiskan, dia anggap itu mubazir, atau dengan kesederhanaan sehingga dia menggiring kepada kebakhilan. Tidak begitu. Kita ini orang yang mana rezeki Allah titipkan. Ketika rezeki banyak, kita mudahkan, muliakan keluarga kita. Ya, ketika Allah sulitkan, maka kita nikmati sesuai dengan apa yang Allah berikan. Oleh itu ikhwani, di antara ayat yang berbicara tentang ya, al-iqtisad fil infaq, sederhana dalam berinfak itu, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Inilah ayat Allah yang berbicara tentang kesederhanaan kita dalam berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik, ila takun bakhilan manu'an. Jangan sampai menjadi orang yang bakhil, yang tidak mau mengeluarkan apa-apa. La tu'ti ahadan syai', tidak memberi orang satu pun dari rezekinya. Wa qawlu wala tabsutha kullal basti, ya, ini wala tusrif fil infaq fatu'ti fawqa taqatik. Dan jangan engkau berikan. Ada orang berinfak, Masya Allah, ketika misalnya disebutkan untuk penggalangan dana dan sebuah peristiwa, atau untuk saudara kita di luar negeri misalnya, dia katakan, rumah saya infakkan. Nah, itu kan. Rumah mana Pak? Rumah saya yang saya tempati. Masya Allah, tabarakallah. Terus setelah itu ditanya, di mana Bapak tinggal? Saya akan bisa membeli rumah melalui KPR. Ini tidak benar. Rumah dia yang sudah ditempati secara halal, lalu kemudian dia harap pahala yang besar. Setelah itu dia meniti jalan yang salah. Ini tidak benar. Sesuai dengan kemampuan. Islam tidak menuntut kecuali apa yang kita mampu kita lakukan. Ya, ikhwani hafizakumullah wa ra'akum. Ya. Maka yang harus kita lakukan sekali lagi adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hari-hari yang kita lewati berharap keberkahan dan kebaikan, maka selalu didoakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'ti munfikan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Orang yang mengeluarkan hartanya, Allah berikan, ya, doa oleh malaikatnya agar Allah ganti dan terus ganti yang lebih baik, dan kepada orang yang menahan hartanya, Allah didoakan agar Allah cabut dan Allah binasakan. Maka itu ikhwan fillah wa ra'akum, ya, terakhir bahwa tidaklah rezeki seseorang itu akan dia nikmati kecuali memang itu adalah yang telah Allah takdirkan. Dan rezeki tidak akan pernah tertukar. Rezeki tidak akan pernah tertukar. Rezeki tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Rezeki kita adalah yang kita nikmati. Maka syukuri yang ada padanya, dan jangan engkau panjangkan pandangan
pada rezeki orang lain sehingga membuat kita kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sadarilah konsep-konsep dasar daripada ayat Al-Qur'an tadi, insyaallah taala ya kita akan bisa selamat dan bisa kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas karunia Allah berikan kepada kita. Wallahu taala alam bissawab. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada saudara saya Ustaz Rai. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini mengenai rezeki dalam perspektif Al-Quran. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semua untuk antum yang mendengar di kesempatan hari ini dan juga yang sudah menyimak melalui media live streaming. Kita sebelum menutup kajian ada beberapa pertanyaan Ustaz. Untuk yang pertama kita coba jawab 0813 7808 03 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, materi di pagi ini mengenai konsep rezeki. Yang ingin Ana tanyakan Ustaz, kita sering bermasalah untuk mengontrol hati Ustaz. Apakah ada penyakit dalam hati atau dalam iman kita? Kenapa selalu khawatir terhadap rezeki padahal kita sudah tahu rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita disuruh untuk bertakwa, jika kita bertakwa akan datangkan rezeki dari hal yang tidak disangka-sangka. Tetapi tetap saja ketika kita dalam kesusahan masih tetap khawatir dalam konsep rezeki. Apa rahasianya atau tipsnya untuk mengontrol hati ini Ustaz? Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah atas musyarakah antum pada pagi yang penuh berkah ini. Di dalam mengontrol hati ya, dalam kehidupan kita ini, pertama saya katakan bahwa kita harus meyakini bahwa salah satu rukun iman yang wajib kita imani adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik itu takdir baik maupun takdir yang buruk. Kita wajib percaya dan beriman bahwa semua takdir baik dan buruk berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus lapang hati dan ridha menerima semua takdir tersebut. Namun memang terkadang kita tidak bisa menerima takdir Allah Azza wa Jalla dengan hati yang ridha dan lapang sekali. Kita sering bahkan mungkin dalam hari-hari kita terkadang terbetik dalam pikiran kita tentang apa yang Allah berikan kepada kita. Karena itu, agar hati kita selalu ridha menerima takdir Allah Azza wa Jalla dan bisa mengontrol hati kita agar selalu bisa menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Maka akhi fillah, perbanyaklah membaca doa yang dimana diajarkan dalam agama kita. Allahumma raddini biqada'ika wa sabbirni ala bala'ika wa auzi'ni syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan aku ridha dalam menerima ketentuanmu dan jadikan aku sabar di dalam menerima bala dan ujianmu. Tunjukilah aku jalan untuk mensyukuri semua nikmat-nikmatmu. Oleh itu ikhwan yang fitukumullah ra'akum, oleh itu mari kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menerima apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Yang berikutnya, kita harus selalu berusaha melihat kondisi kepada orang yang lebih rendah kepada kita. Dengan cara seperti itu, insya Allah kita akan lebih mudah untuk menerima kondisi kita. Karena ketika kita mengalami dalam kesulitan dan kita merasa kitalah orang yang paling sulit, ternyata kalau kita bisa membuka mata, membuka hati kita, sungguh sangat banyak orang yang ada di sekitar kita jauh lebih berat dan sulit kondisi dari kita. Namun ketika kita selalu berusaha untuk menajamkan pandangan kita pada orang yang lebih dari kita, maka kesulitan kita akan sangat besar terasa. Dan
kita akan semakin hanyut dengan perasaan kita. Akan sangat sulit bagi kita untuk mensyukuri nikmatnya. Itulah yang bisa kita lakukan. Insya Allah dengan demikian Allah berikan pertolongan taufiknya kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya mengenai mengontrol hati untuk menerima takdir Allah soal konsep rezeki. Kita ke pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz. Untuk satu pertanyaan ini kita coba jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai doa Ustaz, kita tahu bahwa rezeki memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah kita berusaha untuk selalu berdoa untuk dimohonkan rezeki yang berlimpah dan juga berkah. Tetapi ada yang mengatakan bahwa sebenarnya Allah telah paham apa yang ada dalam hati kita dan tidak perlu kita sering-sering berdoa. Ibarat kata seperti orang nyinyir Ustaz, selalu meminta rezeki, rezeki dan rezeki. Sebenarnya konsep berdoa ini seperti apa dalam Islam Ustaz? Nah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Akhi fillah, yang pertama harus pahami bahwa doa merupakan ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Wa tidak hanya ibadah tetapi dia inti daripada ibadah. Kalau dia ibadah maka wajib untuk kita lakukan. Bahwa dia harus menjadi bagian yang tidak boleh terputus dalam kehidupan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Karena dia adalah doa, karena dia adalah ibadah, maka ibadah tidak boleh kita minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Agar kita tahu dasarnya dulu. Agar kita tidak keluar pemikiran-pemikiran. Kalau kita berdoa, kalau kita nyinyir, bahkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi menyebutkan bahwa orang yang tidak pernah berdoa itu tercela. Bahkan dengan berdoanya kita itu, ya seperti mungkin lebih nyinyirnya kita kepada Allah itu terpuji. Karena di dalam berdoa kepada Allah ada makna tauhid. Kita tahu Allah yang Maha Kuasa. Dalam doa kita sadar bahwa Allah yang Maha memberi rezeki. Di dalam permintaan itu ada makna tauhid yang kokoh. Makanya orang yang tauhidnya benar pasti dia berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya. Karena banyaknya berdoa kepada Allah bukan berarti itu adalah sifat tercela. Sebaliknya dia itu terpuji. Yang tercela itu kebalikannya. Ketika dia tidak pernah berdoa kepada Allah karena ada nilai tauhid yang hilang darinya. Kalau tidak berdoa kepada Allah berarti dia merasa ya Allah tidak Maha kuasa, bahkan tidak perlu minta kepada Allah. Ini yang kedua, akhi fillah. Bahwa di dalam doa dan usaha dua hal yang tidak boleh terpisahkan. Ikhtiar wajib kita lakukan, doa juga merupakan bagian untuk membantu ikhtiar kita. Berdoa dan berusaha tidak menafikan tawakal. Bekerja bukan menafikan tawakal, bahkan itu bentuk tawakal kita. Ketika salah seorang sahabat Nabi alaihissalatu wassalam yang menambatkan untanya tanpa diikat, dibiarkan, bentuk tawakal kepada Allah. Maka Nabi katakan apa? Ya, i'qilha wa tawakkal, ikat dan tawakal. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa bentuk tawakal itu adalah ketika seorang hamba melemparkan biji tanaman ke bumi dan dia bertawakal. Itulah tawakal, kata Umar. Ada usaha. Dia bekerja, berusaha, bukan menafikan tawakal, tapi itu adalah bagian dari tawakal yang benar. Hasilnya baru kita serahkan kepada Allah. Ya. Maka itu ikhwani hafizukumullah, di dalam Islam, akhi fillah, bekerja berusaha itu tidak ada yang nilainya tidak bermanfaat. Ketika Anda bekerja untuk menghidupkan keluarga, menghidupkan keluarganya, mencari nafkah untuk rezeki, itu bagian daripada jihad.
bagian daripada amal yang bernilai. Makanya Islam menyuruh kita mencari jalan yang baik untuk mencari rezeki agar nilai itu kita dapatkan. Jadi yang kita fahami adalah berusaha dan berdoa adalah bagian daripada tawakal. Kita bukan menafikan tawakal. Bahkan lebih kita kencangkan lagi doa kita. Lebih kita kencangkan lagi permintaan kita. Dan Allah pasti tahu hati kita. Allah pasti tahu kebutuhan kita. Jangan sampai kita memahami Allah tahu isi hati kita, itu menghalangi kita berdoa. Ini salah. Justru karena Allah tahu isi hati kita, kita berdoa kepadanya. Karena dalam doa tadi ada nilai ibadah. Bukan justru kita tidak berdoa, menghentikan doa kita. Bukan. Tapi justru kita memperbanyak doa kita. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan dalam banyak hadisnya menganjurkan umatnya untuk selalu memohon kepada Allah, baik itu antara disebutkan bahkan tempat-tempat yang mustajab, waktu-waktu yang sangat makbul untuk berdoa, dianjurkan berdoa oleh Nabi. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Badar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saking seriusnya berdoa, mengangkat tangannya tinggi-tinggi sampai para sahabat melihat putihnya ketiak Nabi. Nabi yang berdoa, Allah kabulkan. Tapi ingin memberikan pelajaran kepada umatnya, bersungguh-sungguh dalam berdoa itu adalah sebuah amal yang sangat mulia. Dalam doa Nabi, ya Allah, jika engkau kalahkan umat ini, kelompok ini, maka engkau tidak akan pernah lagi disembah di muka bumi ini. Sungguh-sungguhnya berdoa. Sampai para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Allah pasti menolong kita. Begitu Nabi seriusnya berdoa, memberikan pelajaran kepada kita agar kita serius pula dalam berdoa. Dan di antara adab kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kita yakin Allah mengabulkan doa kita. Maka kita tidak boleh di dalam berdoa kepada Allah, ya Allah, ini doa permintaanku. Jika engkau kabulkan, kabulkan. Jika tidak, ya tidak. Tidak boleh. Ini tidak beradab. Di antara adab kita berdoa kepada Allah, sebagaimana Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, engkau berdoa kepada Allah dan yakin Allah mengabulkan doanya. Ini yang dipupuk. Ini yang dibangun. Sehingga tidak ada pesimis dalam doa kita. Bahkan sebagai bentuk bukti Allah mengabulkan doa kita, dijelaskan dengan 3 bentuk. Pertama, Allah berikan langsung permintaannya di dunia ini. Yang kedua, Allah selamatkan dia dari musibah, dari bencana. Yang ketiga, Allah tabungkan untuk dia sampai hari kiamat kelak Allah berikan. Bahkan sampai di hari kiamat kelak, di mana Allah berikan bentuk pengabulan doanya, akhi fillah, semua orang di saat itu berharap kalau dulu Allah bertabungkan semua doanya ya untuk di akhirat kelak. Coba lihat. Jadi harus membangun at-tafaul, optimis. Harus membangun kita yakin dengan husnudzan kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Bahkan di antara bentuk adab yang lain ya, kita ilhah di dalam berdoa. Ilha itu memelas kepada Allah. Sebagaimana kita sering memelas kepada manusia, maka seringlah kita mengadu, mengeluh kepada Allah Azza. Allah suka seperti itu. Jadi antara adab berdoa, kita mulai dengan memuja dan memuji Allah, membesarkan Allah, dan kita bersolat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di antara adab-adab berdoa. Kemudian kita memilih tempat-tempat dan waktu-waktu antara azan dan iqamah. Ya, antara ketika hujan turun misalnya di hari Jumat ba'dal asr menjelang maghrib, dan di sepertiga malam misalnya di dalam sujud kita berdoa kepada Allah, ya, maka lakukan hal-hal itu, insya Allah doa kita akrab ya untuk diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
jauhkan dalam doa kita isti'jal. Isti'jal itu adalah sebuah sikap dari seseorang ketika dia sudah merasa berdoa kepada Allah, ya, maka dia merasa belum dikabulkan doanya, atau dia minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia sudah merasa bertahun-tahun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla namun belum ada hasilnya. Maka ini isti'jal. Jangan kita tergesa-gesa. Allah yang lebih paham. Yang kita lakukan adalah doa. Yang kita lakukan adalah bermunajat. Itu tugas kita. Allah yang lebih paham. Maka ketika kita mengatakan Allah Maha Basir, Allah Maha Sami', jangan menghalangi kita untuk tidak berdoa kepadanya, karena itu adalah sifat Allah dan Allah menginginkan hambanya yang kembali kepadanya, yang meminta kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya mengenai konsep berdoa dalam Islam. Mudah-mudahan antum tidak bosan untuk berdoa dan tidak merasa tidak enak karena sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan esok di jam dan program yang sama bersama Ustaz dengan lanjutan kajian. Dan jazakumullah khairan untuk antum semua yang sudah menyimak dari awal sampai akhir di kajian kita ini. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Tetap setia di 91,1 FM Radio Rabbani Merajut Ilmu dan Peradaban. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.